Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Di sini ada handuk, kemudian ada linen dan juga kain kering serta bersih. Untuk handuk dan kainnya itu 3 lembar. Lalu ada harusnya ada Doppler atau monaural. Lalu harusnya ada spik monometer. Lalu di sini ada larutan klorin 0,5% dalam baskom bersih. Kemudian ada piring plasenta. Lalu ada tempat sampah. Kemudian ada baskom ginjal. Kemudian ada penyedot lendir. Lalu ada celemek. Kemudian saja di sini ada partikel set, di mana di sini ada saya masukkan sedikitnya 2 buah. Lalu ada setengah fosfor untuk amnion. Lalu ada gunting episostoli. Lalu ada gunting pusar. Kemudian ada kateter kemih atau Foley. Lalu di sini ada penjepit kasar atau dari umbilical cord. Lalu ada sarung tangan bedah 2 buah yang steril. Lalu ada squid 3 ml. Lalu ada ampul oksitosin 2 buah dan juga ada kasa yang steril. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan menggunakan celemek terlebih dahulu. Lalu kita kacamata bugal dan juga sepatu boot. Lalu lepaskan dan simpan semua perhiasan, cuci tangan 6 WHO dan menggunakan sarung tangan bedah pada tangan yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan oksitosin pada suntikan menggunakan tangan ini menggunakan sarung tangan bedah. Pastikan tidak ada kontaminasi pada jarum suntiknya. Kemudian setelah itu kita akan memastikan pembukaannya lengkap dan keadaan janinnya. Pertama-tama kita akan membersihkan perineumnya terlebih dahulu dan juga area vulva. Kemudian bersihkan dengan hati-hati dari anterior ke posterior dengan menggunakan kapas atau kain kasih yang telah dibasahi. Jika ada tinja yang mengotori, bersihkan dengan hati-hati dari anterior ke posterior. Kemudian kita akan membuang kapas atau kain kasahnya ke wadah yang terkontaminasi ke dalam wadah yang tersedia. Ganti sarung tangan yang terkontaminasi dan lalu larutkan dalam larutan klorin dan kenakan sarung tangan bedah yang baru. Kemudian setelah menggunakan sarung tangan bedah yang baru, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaannya itu lengkap. Bila ketubannya masih utuh saat pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Lalu setelah itu kita akan dekontaminasi sarung tangan, lalu celupkan ke dalam larutan klorin 0,5%, lalu lepaskan dan cuci kedua tangan. Setelah itu kita akan tutup kembali sarung tangan yang dilepaskan, lalu kita akan tutup kembali partusetnya. Setelah itu kita akan periksa denyut jantung janin. Setelah kontraksi uterusnya mereda untuk memastikan DDJJ itu masih dalam batas normal. Kita dengarkan normal atau tidak. Normalnya 120 sampai 160 kali per menit. Jika tidak normal, ambil tindakan dan dokumentasikan hasil DJJ ke dalam patograf. Setelah itu kita akan siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses mengejar atau peneran. Beritahukan kepada ibu bahwa ibu pembukaannya sudah lengkap ya bu, keadaan janinnya cukup baik. Nanti ibu boleh memposisikan posisi yang nyaman sesuai keinginan ibu. Nanti ibu tunggu ya hingga timbul kontraksi atau rasa ingin meneran. Nanti akan lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan untuk ibu dan juga janin. Lalu kita akan dokumentasikan semua temuan yang ada. Setelah itu kita akan jelaskan ya bu kepada anggota keluarga, juga keluarga sangat berperan untuk mendukung dan memberi semangat pada ibu saat meneran dengan benar. Baik kepada bapak dan juga keluarga boleh membantu menyiapkan posisi meneran jika ada rasa ingin meneran atau kontraksi yang kuat. Pada kondisi itu ibu boleh posisinya setengah duduk atau posisi lain yang dapat yang diinginkan dan pastikan ibu merasa nyaman. Saat itu saya akan bimbing ibu ya untuk menerannya secara benar dan juga efektif. Kemudian ibu nanti segera rujuk apabila tidak ada pembukaan lengkap. Tetapi di sini sudah ada pembukaan lengkap. Apabila sudah ada tanda-tanda untuk pelahiran, kita akan letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di bawah perut ibu. Dan jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lalu setelah itu letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian sebagai alas bokong ibu. Lalu setelah itu kita akan buka
tutup partu set dan pastikan kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Kemudian pakai sarung tangan yang DTT atau steril pada kedua tangan. Setelah itu kita lakukan pertolongan untuk melahirkan bayi. Kemudian setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm, kita akan 5 cm yang muka pulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan yang diapisi kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Kemudian ibu boleh mengejan, ibu boleh meneran sambil bernapas ya bu. Ibu boleh sambil mengejan bu. Nah boleh ya. Kemudian kita jika sudah keluar, kita akan usap dari wajah, hidung dan juga mulut bayi dengan lembut menggunakan kain lap atau kain kasa bersih. Lalu kita akan periksa apakah kemungkinan ada lilitan tali pusat. Kalau ada, maka lakukan tindakan yang sesuai. Jika tidak ada, lalu dilanjutkan. Jika ada, kita akan potong klem yang untuk memotong tali pusat yang melilit lehernya. Jika tidak ada, setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Nah, kemudian kita akan keluarkan lahirnya bahu. Untuk bahu yang bawah kita tarik ke bawah. Secara bertahap, unjukkan ibu sambil mengejan ya bu. Kita akan lembut gerakan kepala ke arah bawah dan disal hingga bahu depan muncul. Jika sudah muncul bahu di bawah korpus, kemudian kita gerakan ke atas dan disal untuk melahirkan bahu belakang. Jangan menarik bayi di bagian ketiak. Selanjutnya kita akan lahirkan badan dan juga tungkai setelah kedua balu lahir, di mana satu tangan menyangga kepala dan juga bahu belakang dan tangan yang lain melusuri dan memegang lengan dan siku bayi bagian atas. Kemudian kita akan tarik. Lalu setelah tubuh dan juga lengannya lahir, kita akan telusuri tangan atas dan berlanjut ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Kita pegang kedua mata kaki dan masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang kedua kaki dengan melingkar ibu jari pada satu sisi dan jari lainnya pada sisi yang lain agar bertemu dengan jari telunjuk. Kemudian setelah itu kita akan lakukan asuhan bayi lahir. Pertama kita akan penilaian apakah bayinya cukup bulan dan apakah bayinya menangis kuat atau bernapas sampai penulisan, bayinya bergerak dengan aktif atau tidak. Jika tidak, lanjutkan ke langkah resusitasi. Tetapi bila semua jawabannya iya, lanjut ke tahap yang selanjutnya, di mana kita akan mengeringkan tubuh bayi dari mulai muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangan. Tanpa membersihkan vernis, kita akan ganti handuk basah dengan handuk kering atau kain kering. Pastikan posisi bayi dalam kondisi aman di perut bagian bawah ibu. Kemudian periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. Kemudian beritahu ibu bahwa akan disuntikan oksitosin agar uterusnya itu berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga di lateral paha. Dan dalam waktu menit setelah bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem. Jepit tali pusat dengan klem. Jika setelah terjepit, maka kita lakukan pemotongan dan pengkleman tali pusat dengan satu tangan dan kita akan lakukan pemotongan. Jadi jika sudah terpotong, kita akan lakukan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Nah, tapi sebelum itu kita akan bersihkan terlebih dahulu lendirnya dan kita lakukan pemotongan dari umbilikal di pasentanya. Kemudian jika sudah terpotong, kita akan letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Kemudian usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting susu atau areola mama ibu. Lalu selimuti bayi dengan kain kering dan juga hangat. Nah, dan pasang topi di kepala bayi. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusu dalam waktu 30-60 menit. Dan selanjutnya biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan menjalankan prosedur tahap 3 dan tahap 4 untuk pengeluaran plasenta dan juga monitor pendarahan. Pertama, pindahkan klem tali pusat hingga berjarak 51 cm dari vulva. Letakkan satu tangan pada permukaan perut bawah ibu di atas episis menggunakan kontraksi uterus. Tangan lainnya memegang klem untuk menegangkan tali pusat.
Nah, kemudian saat uterusnya berkontraksi, regangkan tali pusat ke arah bawah ketika lengan lain mendorong uterus ke bawah dan ke atas secara hati-hati untuk mencegah infeksi dari uterus. Jika plasentanya tidak keluar, hentikan regangan tali pusat dan tunggu sampai tiba kontraksi. Jika tidak segera berkontraksi, minta ibu semenit tolong untuk menstimulasi puting susu. Lakukan kita keluarkan. Kemudian setelah itu lakukan regangan dorsokranial dan dorong hingga plasentanya terpisah. Minta ibu untuk menahan sementara penolong meregangkan tali pusarnya ke bawah lalu ke atas mengikuti sumbu jalan lahir. Dan saat plasentanya muncul di introitus vagina, angkat plasenta dengan kedua tangan lalu pegang dan putar plasenta sampai membran amnion itu terlilit. Ketika plasenta keluar, maka letakkan plasenta dalam wadah yang sudah disediakan. Kemudian jika membran amnionnya robek, gunakan sarung tangan steril lengan panjang untuk menelusuri sisa membran dan gunakan jari tangan atau klem steril untuk mengambil sisa membran yang tertinggal. Kemudian segera setelah lahirnya plasenta dan membran amnion, lalu lakukan masase uterus. Lalu letakkan tangan di daerah fundus dan lakukan pijatan secara lembut dengan gerakan memutar untuk stimulasi kontraksi uterus dan sampai fundusnya teraba kuat. Lakukan tindakan yang sama jika uterus tidak berkontraksi. Kemudian periksa kedua sisi plasenta baik kedua ibu dan bayi untuk memastikan membran amnion itu utuh dan lengkap. Letakkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat penyimpanan khusus. Lakukan eksplorasi jika ada kotiledon yang hilang. Eksplorasi kemudian laserasi pada vagina dan juga perineum. Lalu lakukan penjahitan bila terdapat robekan yang menyebabkan pendarahan aktif untuk penghentian pendarahan. Pastikan kontraksi uterus baik dan tidak ada perdarahan pervaginam. Kemudian masukkan kedua tangan penolong ke dalam larutan. Klorin 0,5% dan keringkan dengan linen bersih. Lalu pasang klem pusat dengan jarak 1 cm dari umbilikus bayi tadi. Kemudian lepaskan klem bedah dan letakkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Tutupi badan dan kepala bayi dengan kain linen yang bersih dan juga kering. Kemudian setelah itu dukung ibu untuk mulai menyusui secara dini. Kemudian kita akan monitor kontraksi uterus dan cegah perdarahan pervagina. Anjurkan ibu atau keluarga cara melakukan masase yang tepat secara konsensi dan cara melakukan kontraksi uterus. Kemudian kita akan periksa denyut nadi ibu dan juga kandung kemih setiap 15 menit untuk jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan. Kemudian tempatkan semua peralatan bekas dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas semua peralatan setelah didekontaminasi. Buang semua bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan sekitar ibu dengan air hangat dari cairan ketuban, mukus dan juga darah. Bantu ibu untuk membersihkan diri dan menggunakan pakaian kering. Posisikan ibu dengan nyaman untuk melakukan IMD atau inisiasi untuk menyusui dini. Sarankan ibu untuk makan dan minum yang diinginkan. Dekontaminasi area persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan des dengan air bersih. Rendam sarung tangan dengan keadaan terbalik di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan cuci kedua tangan penolong dengan sabun dan juga air mengalir. Kemudian lakukan dokumentasi dengan lengkapi partograf di halaman depan dan belakang. Alhamdulillah ibu telah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.